Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Tri, Pak Direktur, Bapak yang saya hormati, Bu Medira, Mbak Indri, Mbak Tata, Mas Aji, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Tadi sudah secara mendetail ya sudah dijelaskan oleh Mbak Indri mengenai tata cara seleksi untuk di tahap kedua ya, simulasi, melatih dan juga wawancara. Secara teknisnya seperti apa? Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknis aplikasinya di SIM PKB seperti apa. Jadi sama seperti di seleksi tahap pertama ya, Bapak dan Ibu nanti login ke SIM PKB dengan menggunakan akun yang sama. Jadi kalau di seleksi tahap pertama itu kan ada dua kartu ya, atau ada dua menu. Di sini ada CV ya, pengisian CV dan juga pengisian essay. Di langkah kedua, di seleksi tahap kedua di sini ada satu modul ya, atau ada satu menu atau ada satu kartu yang nanti akan aktif. Itu adalah simulasi melatih dan juga wawancara. Nah, untuk saat ini masih belum diaktifkan ya untuk kartunya, karena nanti akan dimulai pada tanggal 24 ya, dimulai pada tanggal 24 atau 23 November untuk unggah SAP sekaligus mengunggah surat keterangan tidak mundurkan diri. Nah, jadi Bapak dan Ibu harusnya sih ya, harusnya sudah login ke SIM PKB ini, sudah melihat pengumuman pop-up kelulusan ya, untuk seleksi di tahap kedua. Jadi nanti bisa langsung ikut untuk seleksi, simulasi, melatih, dan juga wawancara. Nah, masih sama Bapak dan Ibu secara aplikasi di sini ya, tinggal diklik saja nanti untuk masuk ke dalam menu simulasi dan wawancara. Nanti pada saat tanggal 24 ya dibuka untuk unggah SAP. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Indri bahwa nanti Bapak dan Ibu hanya bisa melihat jadwal setelah mengunggah SAP. Jadi SAP ini adalah menjadi syarat wajib, Bapak dan Ibu menjadi syarat wajib untuk melakukan konfirmasi jadwal. Nah, jadi mekanismenya, ini saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu mengenai mekanismenya. Jadi nanti sistem itu akan mendistribusikan jadwal simulasi melatih dan wawancara secara acak kepada Bapak dan Ibu asesor. Jadi jadwal tersebut di random dan Bapak dan Ibu hanya bisa menerima jadwal tersebut atau given by system ya istilahnya. Tidak bisa mengubah, tidak bisa mengajukan perubahan secara sistem, itu tidak bisa. Jadi jadwalnya sudah ditetapkan di awal, sama seperti kalau misalkan kita mau ujian, ya misalkan kita mau ujian sudah ditentukan tanggal sekian, jam sekian, itu tidak bisa diubah. Nah, tapi untuk tanggal tersebut nanti hanya bisa dilihat ya, atau bisa kita konfirmasi. Konfirmasi itu dalam artian ketika misalkan saya mendapatkan jadwal di tanggal 2 Desember, misalkan di tanggal 2 Desember di jam 3 sore misalkan. Nah, itu harus dikonfirmasi oleh Bapak dan Ibu. Kalau tidak dikonfirmasi, maka Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti seleksi mengajar dan juga wawancara. Konfirmasi itu hanya bisa dilakukan setelah Bapak dan Ibu mengunggah atau membuat SAP. Nah, SAP ini nanti dibuatnya di tanggal 24 sampai dengan 27 November. Ini yang demo ya, di sini ada tulisannya demo. Jadi ini hanya untuk simulasi saja. Nah, jadi itu runutannya ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu di tanggal 24 silakan dibuka untuk SIM PKB-nya, dibuka kembali, kemudian silakan sudah bisa melakukan unggah SAP atau membuat SAP. Setelah itu nanti di tanggal 1 Desember Bapak dan Ibu bisa langsung mengikuti seleksi simulasi melatih dan juga wawancara. Nah, di laman ini Bapak dan Ibu ya, setelah tadi kita klik menu simulasi melatih dan juga wawancara, ada beberapa bagian. Pertama, di sini adalah runutan ya, atau step by step untuk mengikuti atau persyaratan mengikuti simulasi melatih dan wawancara. Pertama adalah membuat SAP tentunya yang tadi saya sampaikan, kemudian mengkonfirmasi waktu pelaksanaan, kemudian yang ketiga adalah mengikuti simulasi melatih
dan juga wawancara. Karena kan simulasi melatih dan wawancara ini dilakukan di waktu yang bersamaan. Kemudian di bawahnya nanti di sini Bapak dan Ibu akan ada kontak dari tim pemantau. Tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Indri bahwa selain ada tim asesor yang akan menilai Bapak dan Ibu pada saat simulasi melatih dan juga wawancara, ada satu orang pemantau yang akan membantu menghubungkan Bapak dan Ibu dengan proses simulasi melatih dan juga wawancara. Bukan dengan asesor ya, tapi dengan proses simulasi melatih dan wawancara. Jadi jika misalkan Bapak dan Ibu mengalami kesulitan masuk ke ruang Google Meet ya atau ke Google Room, atau misalkan kesulitan login kah, atau misalkan kesulitan membuat SAP kah dan sebagainya, itu nanti bisa mengontak ya atau menghubungi pemantau ini. Nah, jadi nanti silakan bisa berkomunikasi dengan tim pemantau. Kemudian yang kedua di bawahnya di sini adalah kolom untuk membuat SAP. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu membuat SAP di sini ya, tinggal diklik tombol buat SAP. Jadi nanti tampilan awalnya ya Bapak dan Ibu, untuk tampilan awalnya ini nanti akan seperti ini semua ya. Jadi konfirmasi jadwalnya akan disable ya atau kosong, tidak terlihat jadwal karena belum membuat SAP. Ini nanti tinggal diklik membuat SAP seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya SAP itu dibuatnya secara offline ya. Lembar SAP-nya sekali lagi, lembar SAP-nya itu dibuat secara offline. Jadi di Word ya, dibuatnya di Microsoft Word, kemudian di-convert ke PDF. Jadi dibuat dulu di Word, kemudian disimpan dalam bentuk PDF. Nanti di sini Bapak dan Ibu hanya mengisikan data-data mengenai SAP tersebut. Misalkan nama pelatihannya apa yang ada di SAP, kemudian nama mata diklatnya ini nanti bisa dipilih, ya, terus kemudian tujuannya apa ya, tujuan pelatihan ini yang ada di SAP semua, nanti sampai dengan file SAP-nya diunggah. Jadi bukan berarti Bapak dan Ibu membuat SAP di sini, tidak. Ya, SAP-nya tetap dibuat secara offline. Ya, SAP-nya dibuat secara offline di Word, silahkan disusun di Microsoft Word ya, atau kalau sudah punya silahkan disimpan dalam bentuk PDF. Di sini Bapak dan Ibu hanya mengisikan data-data mengenai SAP atau ringkasan SAP. Misalkan nama pelatihannya di sini pelatihan untuk guru hebat misalkan ya. Ini nama mata diklatnya, misalkan instructional leadership atau kepemimpinan pembelajaran. Kemudian di sini nanti ada tujuan pelatihannya apa, silahkan dideskripsikan ya Bapak dan Ibu, saya contohkan. Nah, seperti ini, saya contohkan deskripsinya, misalkan indikator pelatihannya apa, silahkan dideskripsikan bebas. Kemudian ini pendahuluan, nah pendahuluan ini ada batasannya ya 125 karakter. Jadi kalau misalkan lebih, ini akan berwarna merah dan tidak bisa disimpan. Jadi silakan, misalkan seperti ini. Kemudian kegiatan intinya apa, silakan diisi. Penutupnya silakan apa diisi. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian dari lembar SAP yang dibuat secara offline tadi. Ya, rinciannya tetap dibuat di Microsoft Word dan disimpan dalam bentuk PDF. Nah, kalau sudah, ini nanti barulah diunggah berkas SAP yang ada di PDF tadi. Ya, setelah ini misalkan diunggah, ini contoh SAP-nya. Kemudian klik saya menyatakan bahwa laporan SAP di atas sudah benar. Ya, kemudian baru tinggal klik simpan seperti ini. Sampai dengan nanti muncul file SAP berhasil diperbaharui, ya seperti ini, atau berhasil diunggah, atau berhasil dibuat, muncul warna hijau, barulah nanti Bapak dan Ibu bisa melihat jadwal. Ya, bisa melihat jadwal di sini. Nah, jadi jadwalnya nanti bisa dilihat. Ya, kalau misalkan unggah SAP-nya sudah diunggah. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada jadwalnya, yang ada sudah diberikan jadwal oleh sistem untuk melakukan uji sesi simulasi melatih. Nah, jadi ini diberikan oleh sistem otomatis ya, oleh sistem Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu istilahnya apa ya, dalam tanda kutip terima nasib lah ya. Terima nasib, oh saya kebagian ini hari Selasa misalkan di tanggal contoh misalkan ini tanggal 5 Desember misalkan di jam 8.
ya di tanggal tersebut silakan Bapak dan Ibu nanti persiapkan untuk melakukan simulasi melatih dan wawancara. Nah, semua waktu Bapak dan Ibu, ya semua waktu yang ada di sistem ini berbasis atau berkiblat kepada waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bagi Bapak dan Ibu, pelatih ahli yang ada di waktu Indonesia bagian tengah, ya misalkan yang ada di Samarinda, di Balikpapan, atau di timur, sekalipun misalkan yang ada di Papua, misalkan di Maluku, itu silahkan disesuaikan waktunya dengan waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi kalau misalkan di sini kebagian jam 8 sampai dengan jam 10, berarti nanti Bapak dan Ibu mulai di tempat Ibu, misalkan saya dari Maluku, misalkan ya, waktu Indonesia bagian timur. Mulainya di tempat Ibu itu adalah di jam 10. Ya, seperti itu. Tapi secara sistem nanti akan tercatat sesinya adalah jam 8. Jadi sekali lagi, untuk waktu yang ada di sistem, yang dicatat di sistem, tertampil di sistem, itu semuanya berkiblat atau mengacu ke waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kemudian di sini ada dua tombol, Bapak dan Ibu ya, ada ubah SAP, ada konfirmasi jadwal. Di sini ada fitur untuk mengubah SAP. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah unggah SAP nih, tapi merasa, wah SAP yang saya unggah tadi itu masih belum sesuai. Di sini kan sudah hilang, sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada, dianggap sudah masuk ke sistem. Cara mengubahnya di sini ada di bawah. Ya, ubah SAP, nah baru langsung masuk ke sini. Jadi tidak dimulai dari awal lagi, tapi tinggal mengubah SAP yang sudah ada. Yang ubah berkasnya silakan diunggah ulang. Kalau misalkan di sini ada hal-hal yang masih kurang lengkap, silakan bisa dilengkapi. Itu cara mengubah SAP-nya. Kemudian di sini ada konfirmasi jadwal. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat ya di halaman ini kan tidak ada tombol atau link yang menuju ke Google Meet. Ya, tidak ada link yang menuju ke Google Meet atau tombol yang menuju ke Google Meet. Itu tidak ada. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu di sini belum melakukan konfirmasi jadwal. Konfirmasi jadwal di sini dilakukan untuk mengunci jadwal yang sudah diberikan. Ya, mengunci jadwal yang sudah diberikan. Meskipun Bapak dan Ibu tadi saya sampaikan tidak bisa mengajukan perubahan jadwal secara sistem, ya tapi tetap Bapak dan Ibu diwajibkan melakukan konfirmasi jadwal untuk memastikan bahwa Bapak dan Ibu itu memang siap melakukan simulasi simulasi melatih dan juga wawancara. Perkara nanti misalkan ya pada saat pelaksanaannya mohon izin Bapak dan Ibu, misalkan ada yang tiba-tiba sakit, ada yang tiba-tiba kena musibah ya, atau misalkan ada yang tiba-tiba nanti pada saat pelaksanaannya pemadaman listrik, internetnya terputus dan sebagainya, itu dilakukan setelahnya atau akan terjadi setelahnya. Yang penting Bapak dan Ibu melakukan konfirmasi jadwal terlebih dahulu. Oke, jadi urutannya jelas tadi ya. Pertama, membuat SAP. Tadi sudah selesai, kita membuat SAP di sini. Kedua, mengkonfirmasi waktu pelaksanaan. Nah, di sini kan waktunya sudah ada, Bapak dan Ibu klik konfirmasi jadwal. Ya, dengan ini dengan mencentang atau klik kotak di samping dan menekan tombol konfirmasi, maka saya mengetahui dan menghadiri seleksi simulasi melatih dan wawancara pada jadwal yang ditentukan. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Indri ya, ada beberapa hal yang memang bisa membatalkan proses simulasi melatih dan wawancara di sisi kandidat. Tadi misalkan ada yang sakit, itu dijadwalkan ulang, internet terputus tiba-tiba, itu dijadwalkan ulang, atau misalkan ternyata kandidatnya sudah mengetahui jadwal seperti ini, tapi dihubungi oleh pemantau itu tidak merespon sama sekali sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan di sistem, nanti akan didiskualifikasi, kan seperti itu. Nah, disinilah fungsi dari melakukan konfirmasi jadwal. Setelah klik konfirmasi jadwal, nah di sini berhasil dikonfirmasi ya jadwalnya, silakan menunggu sesi simulasi melatih. Nah, konfirmasi jadwalnya di sini berubah menjadi detil jadwal Anda. Ya, detil jadwal Anda. Jadi detil jadwal ini atau Google Meet hanya bisa dilihat setelah melakukan konfirmasi jadwal. Tinggal diklik detil jadwal Anda. Nah, barulah nanti Bapak dan Ibu masuk di sini. Jadi sekali lagi, tadi urutannya membuat SAP, kemudian mengkonfirmasi jadwal, kemudian klik detil jadwal,
sini barulah nanti Bapak dan Ibu masuk ke laman untuk menuju, atau di sini ada pintu ya yang akan mengarahkan Bapak dan Ibu menuju ke ruang Google Meet. Di sini ada kontak pemantau, misalkan kalau Bapak dan Ibu kesulitan nanti silakan. Di sini ada jadwalnya, ya, ada jadwalnya. Kemudian nanti di sini ada countingnya ya, Bapak dan Ibu, jadi di sini ada counting. Jadi kalau misalkan belum dimulai, nanti dimulainya misalkan jadwal Anda adalah 1 hari 12 jam lagi, misalkan seperti itu. Di sini ada rambu-rambu ya, rambu-rambu untuk mengikuti proses simulasi, melatih, dan juga wawancara. Nah, nanti di sini Bapak dan Ibu, cara masuk ke Google Meet-nya tinggal klik tombol yang ada di sini. Ya, tinggal klik tombol yang ada di atas di sini warna biru, ya, tautan Google Meet simulasi melatih dan wawancara. Silakan tinggal diklik. Nanti ya, mohon izin saya matikan video karena koneksinya kurang stabil. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu mulai klik di sini, nanti akan terbuka jendela baru, ya seperti ini, akan terbuka jendela baru. Nah, pastikan Bapak dan Ibu ya pastikan di sini mikrofon dan juga kameranya aktif. Ya, mikrofon dan kameranya aktif. Pastikan muncul istilahnya gambar atau wajah Bapak dan Ibu di awal di depan di sini. Itu yang pertama. Kedua, pastikan Bapak dan Ibu tentunya sudah punya login atau akun dengan Gmail. Kan kalau pelatih ahli itu banyak ya ragamnya. Ada yang emailnya itu dari email universitas, dari email kantor, misalkan instansi asal Bapak dan Ibu, yang bisa jadi itu basisnya bukan dari Google. Ya, atau misalkan ada yang menggunakan Yahoo, silakan Bapak dan Ibu untuk simulasi melatih dan wawancara wajib menggunakan Gmail. Jadi harus login. Di sini ya nanti ada tombol login dengan menggunakan Gmail. Ya, dengan menggunakan Gmail itu yang pertama. Kedua, nanti di sini pastikan kamera dan mikrofon aktif. Kemudian yang terakhir, nanti Bapak dan Ibu di sini akan muncul tombol Ask to Join. Ya, Ask to Join ini karena sudah pernah saya gunakan. Ini jadi join now. Jadi Bapak dan Ibu tinggal di sini klik nanti Ask to Join, kemudian minta ditunggu ya, nanti Bapak dan Ibu tinggal menunggu saja. Ya, kalau misalkan masih belum di-approve oleh asesor, silakan menghubungi pemantaunya. Misalkan Pak pemantau, saya sudah siap masuk ke Google Meet, sudah klik Ask to Join, masih muter-muter nih di sini, masih belum disetujui oleh asesornya atau yang memiliki ruangan Google. Tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Indri bahwa ketika Bapak dan Ibu simulasi mengajar dan wawancara itu sama seperti ibaratnya ya, Bapak dan Ibu masuk ke rumah orang, gitu kan, masuk ke rumah orang harus permisi dulu. Nah, yang punya rumah nanti akan membukakan pintu untuk mempersilahkan Bapak dan Ibu masuk, seperti itu. Nah, yang punya rumah tersebut itu adalah asesornya. Nah, jadi nanti silakan di sini klik Ask to Join ya, atau bergabung ya, nanti di sini bergabung, dan kemudian ditunggu saja nanti dari asesor untuk dipersilahkan masuk ke ruangan Google Meet. Kalau sudah misalkan seperti ini, nah ini nanti ya Bapak dan Ibu di sini nanti akan ada 2 orang asesor yang sudah standby. Nah, ini contoh misalkan di sini ada Pak Ahmad, kemudian ada Pak Difab di sini nanti ya, yang seolah-olah mereka ini adalah asesor. Ya, asesor. Jadi nanti Bapak dan Ibu sudah ada yang menunggu nih di rumah ini atau di ruangan Google Meet ini. Si pemilik ruangan ini nanti akan ada 2 orang asesor. Nah, nanti Bapak dan Ibu silakan mulai simulasi melatih dan wawancara setelah dipersilahkan oleh 2 orang asesor tadi, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti mulai simulasi melatih, kemudian mulai wawancara. Setelahnya nanti kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu nanti akan dipersilahkan untuk keluar. Ya, akan dipersilahkan untuk keluar oleh asesor kalau sudah selesai. Misalkan, silakan Bapak kandidat atau Ibu kandidat boleh meninggalkan Google Meet ini atau ruangan Google Meet ini dikarenakan sudah selesai. Misalkan silakan nanti kalau sudah selesai tinggal ditutup saja ya. Di sini kan ada tombol tutup telepon, atau tinggal di close saja browsernya, itu boleh. Tutup, nanti selesai. Nah,
Seperti itu proses untuk masuk ke ruangan simulasi melatih dan juga wawancara. Oke, saya ulangi sekali lagi Bapak dan Ibu biar lebih jelas urutannya. Yang pertama, membuat SAP. Di sini ya, membuat SAP tadi diunggah. Kalau sudah diunggah nanti konfirmasi jadwal. Jadwalnya kan sudah muncul di sini ya. Hanya bisa dilihat jika sudah unggah SAP. Muncul jadwalnya, kemudian dikonfirmasi. Di sini tadi tombol konfirmasi. Kalau sudah dikonfirmasi, berubah menjadi detail jadwal. Tinggal dilihat nanti pada saat waktunya pelaksanaan simulasi mengajar, simulasi melatih dan wawancara, tinggal diklik tombol yang ada di dalamnya di sini. Klik. Nah, setelah ini pastikan yang pertama adalah Bapak dan Ibu sudah login di sini dengan menggunakan akun Gmail. Ya, akun Gmail. Kalau misalkan tidak punya akun Gmailnya, bolehlah pinjam punya orang lain, silahkan. Pinjam punya suaminya, punya istrinya, punya anaknya, silahkan. Nggak ada masalah. Yang penting Bapak dan Ibu login dengan menggunakan Gmail. Ya, itu pertama. Kedua, pastikan mikrofon dan kameranya aktif. Ya, tadi kan kalau bisa hindari dengan menggunakan handphone karena agak susah ya nanti ya simulasi melatih dan wawancara dengan menggunakan handphone. Ketiga, nanti silahkan ask to join di sini atau minta untuk bergabung. Kemudian nanti tinggal menunggu di approve atau disetujui oleh asesor atau oleh pemilik ruangan. Itu terkait simulasi melatih dan juga wawancara. Nah, saya mohon izin memperlihatkan Bapak dan Ibu ya, ada case, jadi nanti pasti ada beberapa akan ada beberapa kandidat yang mengalami hal seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini saya pinjam akun punya siapa ini? Oh, punya Ibu Diana Rosa ya. Saya pinjam akunnya, mohon izin saya pinjam akunnya sebentar untuk simulasi ya. Nah, jadi pada saat pertama kali login ya, Bapak dan Ibu, pada saat pertama kali login munculnya seperti ini. Adanya diklat dan sertifikat kok tidak ada untuk yang tadi simulasi melatih dan wawancara. Kenapa? Itu sudah pasti adalah Bapak dan Ibu yang memiliki peran ganda atau peran lain sebagai instruktur nasional. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu yang memiliki peran sebagai instruktur nasional, itu pasti pertama kali loginnya munculnya seperti ini. Ya, adanya pendampingan dan sertifikat, tidak ada atau belum muncul untuk kartu simulasi melatih dan juga wawancara. Caranya bagaimana? Caranya di atas di sini, Bapak dan Ibu ya, di atas ini ada ubah peran. Oke, sekali lagi, bagi instruktur nasional aktif yang terdaftar di SIM PKB, pada saat pertama kali login akan muncul seperti ini. Menunya diklat, bukan simulasi melatih dan wawancara. Ya, caranya agar bisa melakukan simulasi melatih dan wawancara atau muncul menu SMW-nya, klik ubah peran di sini di atas, klik ubah peran, kemudian pilih yang GTK. Ya, kalau admin instansi ini kan berarti Bapak dan Ibu sebagai instruktur. Ya, pilih yang GTK. Klik GTK, ditunggu sebentar ya, nanti akan loading sebentar aplikasinya. Nah, akan muncul seperti ini. Barulah nanti Bapak dan Ibu muncul kartu simulasi dan wawancara. Ya, karena kan untuk pelatih ahli ini ada beberapa yang merupakan atau berasal dari instruktur nasional yang masih aktif ya, atau sudah memiliki akun sebagai instruktur nasional. Jadi tadi ya, klik ubah peran, pilih GTK. Barulah muncul seperti ini. Nanti caranya sama, tinggal klik simulasi melatih dengan cara. Nah, tapi di langkah keduanya Bapak dan Ibu ya, bisa jadi, tapi ini tidak hanya untuk instruktur nasional ya. Bisa jadi ada dari beberapa Bapak dan Ibu munculnya seperti ini ketika sudah unggah simulasi sudah unggah SAP. Misalkan tadi sudah unggah SAP, harusnya kan di sini munculnya jadwal detail. Ya, detail jadwal Bapak dan Ibu. Kapan jadwal simulasi melatih dan wawancara. Munculnya seperti ini. Bapak Ibu, mohon maaf, kami sedang dalam proses penjadwalan seleksi tahap 2 untuk Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf Bapak dan Ibu bisa memeriksa SIM PKB secara berkala. Nah, artinya jika muncul seperti ini, maka
jadwalnya masih dalam proses distribusi. Ya, jadwalnya masih dalam proses distribusi, belum istilahnya belum ditetapkan jadwal Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Bapak dan Ibu cukup menunggu. Yang pasti Bapak dan Ibu nanti sebelum pelaksanaan simulasi melatih dan wawancara pasti mendapatkan jadwal. Ya pasti mendapatkan jadwal. Jadi silakan ditunggu saja nanti kalau yang mendapatkan notifikasi seperti ini, tadi kan harusnya muncul jadwal. Tapi kalau munculnya seperti ini, mohon maaf, sedang dalam proses penjadwalan, ditunggu saja dulu. Bapak dan Ibu tidak usah panik, ya, ditunggu saja dulu, pasti nanti akan muncul jadwalnya. Ya, jadi ada dua tambahan. Tadi ada dua tambahan. Pertama, kalau instruktur nasional, cara masuk ke atau cara memunculkan simulasi melatih dan wawancaranya ya, menunya. Tadi tinggal diklik ubah peran, pilih GTK. Terus kemudian ada case lain, Bapak dan Ibu, tapi ini berlaku untuk semua, tidak hanya berlaku untuk instruktur nasional. Setelah unggah SAP, jika muncul notifikasi seperti ini ditunggu, tidak usah panik, Bapak dan Ibu ya, tidak usah panik, tidak perlu menghubungi pemantau secara terus-menerus atau menghubungi siapa itu tidak perlu, silahkan ditunggu saja, nanti pasti akan muncul jadwalnya sebelum simulasi melatih dan juga wawancara. Toh Bapak dan Ibu kan tidak bisa mengubah jadwalnya ya setelah diberikan. Itu terkait simulasi melatih dan juga wawancara. Kemudian, Bapak dan Ibu tadi disampaikan juga oleh Bu Indri dan Mbak Anita, selain mengunggah SAP, Bapak dan Ibu juga diwajibkan untuk mengunggah surat keterangan tidak mengundurkan diri. Nah, surat keterangan tidak mengundurkan diri pun itu sifatnya wajib Bapak dan Ibu ya, harus diunggah sebelum simulasi melatih dan wawancara berlangsung. Itu juga sebagai syarat. Jadi ada dua syarat nih yang harus dilakukan untuk bisa ikut simulasi melatih dan wawancara. Pertama, unggah SAP. Di sini kan unggah SAP. Yang kedua adalah unggah surat keterangan tidak mengundurkan diri. Adanya di mana? Adanya nanti di beranda di sini, Bapak dan Ibu. Karena dokumennya itu memang tidak berhubungan dengan SAP ya. Kalau di sini kan unggah SAP, nanti akan muncul ini masih belum muncul, saya tampilkan. Nah, yang ini. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini kan nanti akan ada dua langkah. Kalau di tahap pertama kan versi tahap pertama ini CV, kemudian ada isai. Nanti di SMWW itu akan ada dua, simulasi melatih dan wawancara dan juga surat keterangan tidak mengundurkan diri. Ya, nah ini nanti silakan bisa diunggah. Ini tanggalnya bisa diabaikan karena ini hanya untuk simulasi saja. Di sini ada statusnya belum unggah berkas. Anda diwajibkan untuk mengunggah surat keterangan tidak mengundurkan diri. Ya, format awal surat keterangan bisa Anda unduh di sini. Nanti formatnya bisa diklik diunduh di sini dalam bentuk Word. Silakan bisa diisi. Kemudian nanti aturan-aturan pengisiannya ada di dalam format tersebut. Nah, kapan ini dilakukan? Sama, ini nanti dilakukan pada saat bersamaan dengan unggah SAP dimulai pada tanggal 24. Cara mengunggahnya gimana? Cara mengunggahnya cukup gampang. Di sini kan ada tombol unggah. Ya, ada tombol unggah. Kenapa sih berbeda dengan SMWW? Kalau SMWW kan ada kartunya di sini. Ya, karena SMWW atau simulasi melatih dan wawancara itu kan ada membuat SAP-nya, kemudian harus konfirmasi jadwalnya, kemudian Bapak dan Ibu nanti disediakan link Google Meet-nya, kan seperti itu. Tapi kalau untuk surat keterangan tidak mengundurkan diri, kenapa ditempatkan di sini? Karena ini hanya digunakan untuk mengunggah surat saja. Kalau kita klik, nah bentuknya seperti ini. Di seleksi tahap pertama, kan ada unggah surat pernyataan dari atasan, ada unggah KTP, ya bentuknya seperti itu. Ya sama persis. Ya, jadi kita tinggal klik unggah di sini, kemudian unggah suratnya nanti ya, unggah suratnya dalam bentuk PDF, baru kemudian klik simpan. Nanti kalau sudah selesai, di sini muncul statusnya Anda sudah mengunggah berkas pada tanggal sekian. Nah, di sini juga statusnya sama. Berkas Anda sudah berhasil terkirim dan menunggu untuk dilakukan verbal. Nah, setelah dikirim ini ternyata, wah lupa nih, kayaknya tadi saya surat pernyataannya tidak menggunakan materai deh, atau tidak ada tanda tangannya, atau ada yang salah nih, ada yang keliru, gimana ya, padahal sudah diunggah. Nah, di sini ada
keterangan lanjutnya. Anda masih dapat mengubah berkas ya dengan klik tombol di sini. Nanti tinggal diklik tombolnya di sini, barulah nanti berkasnya diunggah kembali seperti awal tadi. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan diverpal tuh. Surat keterangan tidak mengundurkan dirinya akan diverpal oleh panitia pusat, akan diperiksa. Ya, akan diperiksa. Nanti jika masih ternyata ada kekurangan menurut tim verpal atau panitia pusat, oh ini ada kekurangan nih, misalkan kurang tanda tangan misalkan ya. Maka nanti akan di-feedback oleh tim pusat, akan diberikan keterangan, oh ini dokumennya misalkan kurang tanda tangan, akan di-feedback. Nanti Bapak dan Ibu akan muncul keterangan seperti ini, jika yang di-feedback atau harus direvisi atau butuh perbaikan. Muncul keterangan seperti ini, catatan perbaikan berkas. Di sini statusnya berkas Anda perlu perbaikan, mohon unggah ulang. Nah, di sini ada catatannya nih, apa yang harus diperbaiki. Berkas tanda tangannya belum tercantum. Misalkan silakan diperbaiki dan diunggah ulang. Silakan nanti tinggal klik lagi tombol unggahnya, kemudian diperbaiki berkasnya, kemudian upload ulang. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah tata cara untuk mengunggah surat keterangan tidak mengundurkan diri. Samalah seperti kita mengunggah surat pernyataan dari atasan atau mengunggah ijazah atau mengunggah KTP. Baik, itu Bapak dan Ibu ya yang bisa saya sampaikan secara teknis aplikasi. Jadi saya rangkum sedikit ya, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum SMW di SIM PKB ini. Pertama, ya Bapak dan Ibu pastikan sudah mengunggah SAP. Ya nanti SAP-nya silakan diunggah pada mulai tanggal 24 ya, kemudian nanti silakan konfirmasi waktu pelaksanaannya. Kalau sudah unggah SAP, Bapak dan Ibu kan nanti akan bisa melihat jadwal, ya bisa melihat jadwal, kemudian silakan nanti kalau sudah ada jadwalnya, konfirmasi jadwalnya. Kalau yang belum ada, yang muncul seperti ini, silakan ditunggu saja. Sabar, Bapak dan Ibu bersabar, kemudian tidak perlu panik, nanti ditunggu saja. Ya, kemudian nanti silakan mengikuti seleksi, simulasi melatih, dan juga wawancara. Nanti kan di detail jadwal tinggal diklik, kemudian masuk ke Google Meet. Di Google Meet, di sini nanti Bapak dan Ibu tinggal login dengan Gmail, ya wajib login dengan Gmail, kemudian kamera dan mikrofonnya harus aktif, kemudian di sini tinggal klik Ask to Join. Ya, klik Ask to Join, misalkan seperti ini. Nah, nanti tinggal menunggu dipersilahkan masuk oleh tim asesor. Itu, terus kemudian untuk mengunggah surat pernyataan tidak mengundurkan diri atau surat keterangan tidak mengundurkan diri, ada di depan, di sini, tinggal klik saja unggahnya ya. Seperti ini tinggal klik unggah, kemudian unggah suratnya dalam PDF, kemudian tinggal diklik simpan. Nanti tinggal ditunggu saja proses verbal dari panitia pusat. Kalau muncul seperti ini, ya ini dicek secara berkala saja. Kalau muncul keterangan seperti ini, silakan nanti perbaiki berkasnya. Mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan terkait simulasi melatih dan juga wawancara, termasuk unggah SAP dan juga mengunggah surat keterangan tidak mengundurkan diri. Mudah-mudahan cukup jelas ya yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Putri. Terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Kang Suyana